Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Niaga Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Bisnis Modern dengan dosen pengampu Bapak Adri Wihananto, SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini media video presentasi dari kami. Jangan, sana ya. Sekarang ayah nggak mau peluk aku lagi. Nggak mau main bareng. Ayah malah sering keluar. Padahal semua orang lagi disuruh diam di rumah. Ayah udah nggak pernah temenin aku tidur. Kata ibu, ayah setiap hari harus ketemu kamu. Nama kamu customer kan? Halo customer, kata ibu, ayah begitu buat jagain aku, ibu dan kamu. Biar kita semua aman. Ibu selalu ingetin ayah. Ayah, lupa kan? Oh iya. Maskernya sering ganti ya? Siap. Kamu juga ya, maskernya jangan sampai turun. Biar kamu dan ayahku sehat terus. Karena aku pengen dipeluk ayah setiap hari, walaupun cuma sebentar. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis online yang selalu meningkatkan kualitas layanan dan harga yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lainnya. Gojek didirikan oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim bersama rekannya Michelle Angelo Maron. Pada tahun 2010 mulai beroperasi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, dan resmi diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2010. Pada tahun 2014, aplikasi Gojek disempurnakan. Pada tahun 2015, meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Pada tahun 2018, telah bermitra lebih dari 250 driver ojek. Sehingga aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 11 juta kali di Play Store dan App Store. Pada 22 Juli 2019 lalu, Gojek resmi telah mengubah identitas visual mereka, berikut perubahan logo pada PT Gojek Indonesia. Pada tanggal 4 Mei 2018, mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara. Pada tanggal 25 Juni 2018, memperkenalkan GoFit di Vietnam. Sehingga pada tanggal 12 September 2018, GoFit secara resmi diluncurkan di Vietnam. Pada tanggal 29 November 2018, Gojek debut di Singapura. Pada tanggal 10 Januari 2019, resmi beroperasi secara menyeluruh di wilayah Singapura. Layanan yang diberikan oleh PT Gojek Indonesia adalah sebagai berikut. Salah satu kisah menarik yaitu ide mendirikan Gojek ini muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim, menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Kekuatan dari PT Gojek Indonesia adalah sebagai pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Kedua, selain mengantar customer ke tempat tujuan, ia juga sebagai kurir yang mengantar barang. Ketiga, kemudahan pemesanan melalui online. Keempat, tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai. Adapun kelemahan dari PT Gojek Indonesia yaitu adanya driver Gojek yang nakal. Kedua, aplikasinya sering error terutama di jam-jam sibuk. Ketiga, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi. Keempat, penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan.
Peluang pada PT Gojek Indonesia yaitu memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Kedua, Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Keempat, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang. Kelima, teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Yang terakhir adalah ancaman dari PT Gojek Indonesia yaitu semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Kedua, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Yang ketiga, baik Gojek maupun Grabbike sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau. Yang keempat adalah para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis online. Gojek didirikan oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim bersama rekannya Michelangelo Maron. Gojek berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dan Gojek pun berhasil mendapat kesuksesan di keempat negara tersebut. Sehingga Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai komunitas bisnis maupun sosial. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan kepada PT Gojek Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Gojek seharusnya menerima driver Gojek sebagai pekerja, bukan mitra, sehingga driver bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai para pekerja. Yang kedua adalah PT Gojek harus lebih memerhatikan para drivernya sehingga tidak terjadi bentrokan dengan para ojek pangkalan. Yang ketiga, PT Gojek harus lebih tegas dalam mengatur sistem-sistem yang ada di peraturan Gojek, sehingga tidak terjadi demo. Yang keempat adalah PT Gojek harus lebih memberi perhatian kepada para drivernya seperti yang telah diambil dari pembahasan di atas. Yang kelima adalah PT Gojek harus lebih memerhatikan perekonomian para drivernya, karena banyak yang mengeluh bahwa perekonomian mereka kurang terbantu. Lalu yang terakhir adalah PT Gojek juga harus lebih memberikan perlindungan hukum kepada drivernya, sehingga mereka lebih terlindungi oleh hukum dan mendapatkan hak-hak sebagai pekerja. That it's easy to figure you out if I can have you.